Shalom seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang setiap kita, mari lebih lagi memuji Tuhan, mari lagi sembah Tuhan hari ini. Dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami masih diberikan kesehatan, hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Bertahtalah Engkau atas setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Tuhan mengalir hari ini. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari setiap kita beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. So kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Sama seperti rusa yang merindukan aliran ini.
Demikian hidup kami, jiwa kami merindukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa di luar sana, mereka yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan, mereka yang kehilangan arah dan tujuan, dan mereka yang terikat oleh seks bebas, mereka yang terikat oleh narkoba, mereka yang ingin bunuh diri, mereka yang kehilangan orang tua mereka, mereka yang yatim piatu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Kau peluk mereka Tuhan, biarlah masa depan mereka
Mari setiap kita boleh sembah Tuhan hari ini. Haleluya. Mari angkat penyembahan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari nyatakan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Mari kita nyatakan bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari ini. Mari sembah Tuhan. Mari agungkan, mari tinggikan, mari nyatakan Dia besar. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Nyatakan keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Nyatakan dengan iman kita, sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam, sebab bagi-Mu Yesus. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kami membuka hati kami hari ini Tuhan. Kami mau siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Sitri Manahan yang Tuhan kasihi, kembali kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun dalam masa yang sulit saat ini, Tuhan tetap beserta bersama dengan kami, perlindungan, pertolongan, bahkan berkat-berkat jasmani maupun spiritual selalu beserta dengan kami. Terima kasih, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati para jemaat-jemaat sekalian yang mendengarkan dan mereka terlebih mampu melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Sitri Manahan yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan. Bagian firman Tuhan tersebut diambil dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, cukup panjang, tidak akan kita baca nanti. Kemudian ayat yang berikutnya kita ambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan Matius 15 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Saya kembali ulangi. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini saya memberi judul atau memberi tema dari khotbah saya adalah Freedom of Speech, yang kalau diartikan adalah kebebasan di dalam berbicara. Ayat-ayat yang teks yang saya ambil dari Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, dan tadi yang sudah kita baca Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat dulu Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3. Kita sama-sama tahu bahwa Kejadian pasal yang pertama sampai di pasal yang ketiga bicara mengenai penciptaan manusia, penciptaan alam semesta dan segenap isinya. Di pasal 1 dan pasal 2 jelas dikatakan bahwa Allah yang berdaulat menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan seisi dunia ini.
Dikatakan di dalam pasal yang kedua juga sama, diulang kembali soal cerita penciptaan tersebut. Dan dari semua cerita itu manusia nampaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau kedudukan yang utama dari ciptaan yang lainnya. Kemudian ciptaan yang sudah bagus itu Allah berkata baik adanya. Jadi saya, saudara-saudari sekalian jemaat yang Tuhan kasih, dikatakan kita ini semuanya baik adanya. Kita ini semuanya luar biasa. Kemudian di pasal yang ketiga ada satu ujian yang Tuhan berikan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa nampaknya ingin menguji umat yang Dia ciptakan atau makhluk yang diciptakan. Yang diuji nampaknya hanya manusia. Dua manusia yang ada di Taman Eden tersebut diberi nama Ish dan Isa, laki-laki dan perempuan. Jika digabung mereka disebut dengan Adam. Mereka diuji melalui satu pengujian yang namanya pohon baik dan jahat. Allah yang berotoritas penuh menguji manusia melalui pohon yang baik dan jahat. Kita lihat sampai di pasal 3 dosa belum masuk di dalam teks ini. Kata dosa sama sekali belum muncul. Kejadian pasal 1, kejadian pasal 2, kejadian pasal 3 kita lihat kata dosa belum ada di situ. Walaupun kemudian di dalam situasi Taman Eden Allah menguji manusia, dosa juga belum muncul. Allah yang berotoritas menguji manusia. Di sini digambarkan manusia ternyata belum terlalu aktif. Manusia masih pasif. Manusia masih biasa-biasa saja. Tetapi dalam kepasifan manusia itu, mereka nampaknya melihat ada satu figur yang jauh lebih tinggi dari mereka yang disebut atau mereka panggil dengan Allah atau Tuhan atau Yahweh atau Elohim. Di dalam naluriah mereka nampaknya ingin mengkritisi Allah yang berotoritas tersebut. Melalui apa? Melalui pohon tersebut. Pohon baik dan jahat. Kalau selama ini kita suka menafsirkan bagaimana mereka jatuh karena pohon baik dan jahat, pada kesempatan ini saya tidak ingin menafsirkan soal mereka jatuh karena pohon tersebut. Saya ingin menafsirkan atau memberitakan firman soal relasi antara Allah yang tinggi dan manusia yang rendah pada saat itu. Allah yang berotoritas penuh dan manusia yang pasif. Ketika manusia dikatakan diuji melalui pohon baik dan jahat yang ada buahnya itu, manusia kemudian melakukan satu movement, satu langkah yang merubah tatanan kemanusiaan selanjutnya. Movement itu atau langkah tersebut atau pergerakan itu adalah mereka menerobos masuk ke dalam pohon tersebut. Manusia yang posisinya ada di bawah dan Allah yang posisinya ada di atas, Allah yang penuh otoritas, manusia yang pasif di bawah, ketika diberikan pembatas pohon kehidupan tersebut, mereka mencoba menerobos itu, pohon tersebut, mengambil buah. Kita lihat dari sudut yang lain, bukan sudut soal mereka jatuh dalam dosa, bukan itu. Karena ketika kita bicara pelanggaran, mereka membuat pelanggaran di situ. Tetapi kata dosa muncul di ayat pasal yang keempat, pasal 3 belum ada kata dosa. Pelanggaran betul. Menerobos pembatas Allah betul. Tapi mari kita lihat ketika kata dosa baru muncul di pasal yang keempat, terus pasal yang ketiga ini maksudnya apa? Mereka ternyata menerobos pohon tersebut untuk mengkritik Allah yang otoritas penuh. Allah yang dianggap jauh dari mereka, Allah yang dianggap terlalu lebar jurangnya, mereka mengkritisi seperti itu. Salah? Ya, salah. Tetapi ada efeknya yang terjadi ketika mereka melakukan itu. Dikatakan begini, Allah kemudian merendahkan diri. Kok bisa? Dia turun. Kok bisa? Dia menyapa Adam dan Hawa. Dia turun ke bawah. Jadi peristiwa pohon baik dan jahat memaksa Allah turun ke bawah. Memaksa Allah membuka saluran komunikasi dengan manusia dengan berkata begini di Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau? Sebelumnya tidak ada bunyi di manakah engkau. Ketika mereka melakukan pelanggaran, ya betul mereka salah. Nanti di pasal yang keempat baru dinyatakan mereka berdosa. Tetapi dengan teks ini
Allah justru datang merendahkan diri. Allah justru datang kepada manusia. Sampai kemudian saluran komunikasi terbuka. Allah berkata, di manakah engkau? Bukan saja berkata di manakah engkau, bahkan terjadi dialog yang aktif, dialog yang intim, dialog interaktif antara Allah dan manusia di taman. Mereka seolah-olah berdiri sejajar, berdialog. Di ayat yang ke-10 dan seterusnya, kita melihat Allah berdialog dengan manusia. Walaupun di situ ada pembelaan besar-besaran dari manusia tentang apa yang mereka lakukan, namun mari kita lihat, ternyata melalui terobosan ini mereka mampu berdialog dengan Tuhan. Tuhan pun turun menyapa mereka. Terbukalah kemampuan antara Allah dan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kalau kita katakan begini, pada saat itu manusia memiliki kebebasan untuk berbicara. Itulah sebabnya kenapa khotbah pada hari ini saya beri judul Freedom of Speech. Kebebasan berbicara manusia, kebebasan mereka untuk menyapa Allah, kebebasan mereka untuk bersekutu dengan Allah, kebebasan mereka untuk bertanya, kebebasan mereka untuk berbicara justru muncul pada saat mereka melakukan pelanggaran, ketika mereka menerobos pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan Allah turun menyapa mereka. Jadi jemaat yang dikasihi, kalau kita bicara soal bagaimana orang percaya punya kemampuan bersekutu dengan Allah, punya kemampuan mendekati Allah, sudah dimulai dari pasal ketiga. Dimulai dari kejatuhan mereka, ini jatuh bukan dosa. Dosa itu di pasal keempat ketika terjadi pembunuhan Kain dan Habel. Ini kejatuhan mereka. Ketika mereka jatuh sekaligus membuka pintu, membuka peluang bagi mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekaligus membuka jalan mereka dapat berdialog dengan Tuhan. Disitulah kehebatan kita, kemampuan orang percaya yang tidak dimiliki oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Kita punya kemampuan bersekutu, berdialog dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang jauh tiba-tiba mendatangi kita. Ya, tidak semua kejadian Tuhan datang harus baik. Kali ini Tuhan datang dalam kondisi yang menurut kita tidak baik. Dan memang Alkitab berkata tidak baik. Mereka melakukan pelanggaran. Nah, itu yang bagian pertama. Manusia pada akhirnya memiliki kebebasan di dalam berbicara. Mereka dapat bersekutu. Allah bertanya lebih dulu. Teks yang berikut terambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Tadi kita sudah baca, dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kalau kita lihat dalam Lukas 6:45 dikatakan begini, orang dengan perbendaharaan baik mengeluarkan yang baik. Orang yang memiliki perbendaharaan jahat mengeluarkan yang jahat. Ketika manusia punya kebebasan berbicara, the freedom of speech-nya, kebebasan berbicara mereka miliki. Bahkan kalau kita tarik lagi terus sampai di zaman Yesus, kebebasan mereka bahkan semakin besar. Mereka bebas memilih apakah mengikuti kasih karunia atau tidak. Mereka memilih bisa berbuat jahat atau tidak. Punya kebebasan memilih untuk terjun ke jurang kebinasaan atau mereka naik bersama-sama dengan Yesus pada keselamatan. Sampai dalam teks ini kita melihat bahwa manusia menjadi makhluk yang bebas. Tetapi Matius 15 ayat 11 dengan jelas berkata, yang masuk ke dalam diri kita, yang kita makankah, yang masuk semuanya tidak pernah menajiskan kita. Tetapi justru yang keluar dari kita, terutama keluar dari mulut kita, jemaat yang Tuhan kasihi, itu yang dikatakan menajiskan kita. Artinya begini, you punya freedom of speech. Kita punya kebebasan di dalam berbicara, tetapi kebebasan di dalam berbicara tersebut menurut Matius punya rules-nya sendiri, punya aturan, punya limitasi, punya keterbatasan. Karena apa? Menurut Yakobus, perkataan kita dibagi baik dan jahat. Ada mulut baik yang selalu memberkatakan berkat, penguatan, penghiburan, kasih dan seterusnya. Ada orang-orang tertentu yang kalau bertemu selalu berkata, oh diberkatilah engkau. Kemudian dia selalu memberikan penguatan, wih kamu keren, ayo terus kuat.
yang mungkin dia lagi diet, mau kurus-kurus, gak kurus-kurus. Ayo kamu sudah kurus sekarang. Padahal sih gak kurus-kurus juga itu orang sebetulnya. Yang kurus mau jadi gemuk begitu. Ayo kamu udah gemuk. Padahal badannya masih selidi. Tapi dia berikan penguatan. Dia punya anak pulang ke rumah dapat nilai cuma 4. Kalau zaman dulu orang tua zaman saya di Manado sana itu sudah dapat rotan. 1 hari 1 sampai 1 minggu berturut-turut. Tetapi ada orang-orang yang memberikan penguatan. Wah, kamu dapat 4 ya nak. Waduh, itu usaha terbaikmu mungkin ya. Tapi boleh enggak semester depan kamu dapat 7. Nah, itu namanya penguatan. Mulut yang baik memberikan penguatan. Kemudian penghiburan. Dalam masa-masa susah ini penghiburan sangat dibutuhkan. Yakobus berkata seperti itu. Kemudian mereka yang selalu memperkatakan kasih. Sedangkan mulut yang jahat dikatakan dalam teks Yakobus penuh dengan kutuk, sumpah serapah, hobi menjatuhkan orang, hobi membuat orang sengsara, mulutnya melemahkan, penuh dengan kemarahan dan seterusnya. Jadi kalau kita tarik kembali dari kisah Kejadian, manusia yang tadinya terkungkung, yang tidak punya kebebasan berbicara, kemudian memiliki kebebasan berbicara, mari berbicara, bahkan engkau bisa datang langsung kepada Allah, itu luar biasa, berkomunikasi langsung kepada Allah. Matius pasal 15 berkata begini, hati-hati, sebab kebebasan berbicaramu punya konsekuensi, kebebasan bicaramu juga punya reward. Karena apa? Yang keluar dari mulutmu nanti yang akan diukur. Jadi mari kita hati-hati ketika kita mempraktekkan freedom of speech kita ini, mempraktekkan kebebasan berbicara. Karena apa? Kita memerlukan yang namanya kontrol dalam kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu hak hakiki manusia, betul kalau kita lihat. Namun kita wajib mengontrol kebebasan berbicara tersebut. Kita wajib mengontrol. Tidak semua yang kita perkatakan baik. Kadang-kadang ada orang tidak berpikir yang kita katakan itu baik. Bisa saja mereka berkata, itu kurang. Tidak semua yang kita katakan juga bisa membangun orang lain. Tidak semua yang kita katakan berkontribusi bagi orang lain. So, dari kebebasan yang Tuhan berikan, kebebasan menyapa Allah, dimulai dari kejatuhan. Kejatuhan itu sekaligus memberi berkat juga kepada manusia. Allah yang jauh tiba-tiba datang kepada mereka, tiba-tiba mampu membuka saluran komunikasi, yang artinya kita dengan mudah dapat mendekati Allah sebetulnya. Tetapi kemampuan kita untuk mendekati Allah tersebut dihubungkan dengan kemampuan kita berkomunikasi. Matius wanti-wanti, Matius menegaskan kembali, mari berhati-hati karena yang keluar itulah yang suka menajiskan. Saya tidak mau bahas soal makanan, karena ada orang yang suka makan makanan ini, ada yang suka makan makanan ini. Kalau saudara pergi ke Manado, semua kami makan. Sebutkan yang berkeliaran, yang bergerak, ada tikus, ada ular, ada apa saja kita makan di situ. Bukan itu. Tetapi apa yang kita ucapkan, kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5, sebelum masuk Galatia pasal 5, 22, 23 dan seterusnya, di ayat sebelumnya, di situ ada dikatakan dengki, iri hati, memfitnah dan seterusnya. Itulah yang tidak boleh keluar dari mulut kita. So, jemaat yang Tuhan kasih, kita sampai di bagian akhir kita melihat bahwa Allah yang merendahkan diri di Firdaus, memberikan manusia atau memberikan ruang bagi manusia untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Jadi ketika kita berkata, hanya dalam Yesus kita bisa lebih dekat. Tidak. Yesus dengan Allah yang ada di Kejadian itu sama, figur yang sama. Justru di balik kejatuhan mereka, Allah berkomunikasi. Di balik kejatuhan kita sering mendapatkan Allah berkomunikasi dengan kita. Justru di balik kejatuhan kita, bukan kita lari jauh-jauh, bukan kita pergi, bukan kita semakin jatuh lagi. Mari kita lihat seperti Adam dan Hawa. Di balik kejatuhan mereka justru mendapat berkat. Apa berkatnya? Allah membuka ruang komunikasi dengan mereka. Jadi ketika manusia mampu memiliki freedom, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, itu artinya mereka memiliki kemampuan memilih yang baik. Kebebasan yang kita miliki
menentukan siapa kita. Ketika saudara cenderung atau terus-menerus memilih yang baik, berpikir jernih, itulah the real freedom. Freedom yang sesungguhnya adalah keadaan kita tidak dalam perbudakan, tidak dalam tekanan. Keadaan di mana kita mampu berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mampu berbicara sesuai dengan moral hukum yang ada, sesuai dengan etika yang ada. Disitulah yang disebut freedom. Bahkan Yesus ditegaskan ulang, dalam kebebasan atau freedom itu ada kemerdekaan. Galatia dengan jelas berkata, manusia-manusia yang merdeka adalah manusia yang bebas. Jadi ketika kita sampai saat ini masih di dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran yang berkepanjangan, masih terus di dalam perbendaharaan kata-kata atau mulut kita keluar yang tidak baik, saudara belum merdeka. Artinya saudara belum pernah mengalami perjumpaan seperti Adam dan Hawa dulu di awal-awal atau di pasal 3. Belum pernah merasakan bagaimana Allah datang turun kepada kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, mengakhiri pembacaan firman pada hari ini. Manusia memiliki kebebasan dalam berbicara. Freedom of speech mereka sudah dimulai dari pasal 3. Allah yang jauh tiba-tiba menjadi dekat, walaupun ada pelanggaran yang mereka buat. Disitulah kemudian kita menjadi dekat dengan Allah kita. Kita mampu berkomunikasi, berdialog, tetapi ada batasan yang dibuat Alkitab. Contohnya Matius, hati-hati dengan kebebasan ketika kamu harus berbicara. Karena apa? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa mereka tidak hati-hati di dalam mengeksersis kebebasan berbicara mereka. Ketika Allah datang, Allah sudah tahu apa pelanggaran mereka. Allah sudah tahu apa yang mereka perbuat. Allah menguji, tetapi masing-masing dari mereka saling menuduh satu dengan yang lain. Mulutnya saling menuduh. Kebebasan yang mereka miliki justru mereka pergunakan dengan cara-cara yang salah. Itulah sebabnya kemudian di pasal 4 dilanjutkan manusia jatuh dalam dosa. So, kalau kita tidak melatih kebebasan kita dengan baik, kita mungkin akan bisa sama dengan kita Kejadian pasal 4. Tiba-tiba kita jatuh di dalam dosa. Karena itu teks dosa pertama di dalam Alkitab. Kejadian pasal yang 4. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebagai orang merdeka, mari kita mengeksersis kebebasan berbicara kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, mengingatkan kembali bahwa Tuhan telah pernah menjumpai kami sehingga kami boleh merdeka. Kami boleh memiliki freedom dalam hidup kami. Namun freedom dalam berbicara kami ini juga kami harus atur sedemikian rupa supaya kami tidak melanggar apa yang dikatakan Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Bahwa ketika kami berbicara, yang keluar dari perbendaharaan kami bukan justru kata-kata yang menguatkan kasih, tetapi kata-kata yang penuh dengan kutuk dan tidak berpengharapan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati seluruh jemaat Sitri Manahan dan seluruh anggota keluarga mereka, memberkati seluruh pekerjaan dan usaha mereka yang sekolah, kuliah. Tuhan akan menolong mereka terlebih. Tuhan memberikan mereka imunitas yang lebih lagi ketika mereka masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Luar biasa sekali firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi ini, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua pasti diberkati dengan kebenaran firman. Doa saya supaya setiap kita boleh menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang akan melandasi pemberian kita pada pagi ini, yaitu dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan seperti begini Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya tahu sekali bahwa ini adalah tanggal yang mungkin untuk banyak orang tidak terlalu menyenangkan, karena istilahnya orang banyak katakan ini tanggal tua.
di mana perbendaharaan keuangan kita yang ada di dompet mungkin sudah sangat menipis. Lalu kemudian kita diperhadapkan pada hari Minggu di mana kita harus memberikan persembahan. Dan banyak orang berpikir bahwa ayat ini adalah ayat yang akan menolong kita semua untuk mungkin menunda dulu pemberian kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab berdasarkan ayat ini dikatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Lalu kita berkata, kan kata firman Tuhan berdasarkan apa yang ada padaku. Kalau enggak ada berarti enggak apa-apa memberi. Benar sih Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memberikan persembahan. Tetapi ada satu contoh kehidupan yang dicontohkan oleh orang tua saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang tua saya khususnya mami saya bisa mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga setiap hari Minggu kami tidak pernah kekurangan atau kami tidak pernah tidak memiliki sesuatu yang akan kami berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini, setiap awal bulan ketika papi saya menerima gaji begitu ya, di akhir bulan sih biasanya. Apa yang dilakukan mami saya? Yang pertama dia lakukan, karena waktu itu saya ikut bersama-sama dengan dia setiap bulan mengatur keuangan. Yang pertama dia lakukan adalah dari seluruh penghasilan yang dia terima, langsung mami saya itu menyisihkan persepuluhan. Dimasukin dalam sebuah amplop khusus yang di atasnya ada tulisan persepuluhan. Lalu yang kedua yang mami saya lakukan adalah dia mulai menghitung berapa anaknya. Waktu itu kami ada 4 orang yang bersama-sama dengan mami saya karena 2 orang sudah kuliah di luar kota. Kami ada 4 orang, lalu ada papi saya, ada mami saya. Lalu dihitunglah berapa kali dalam 1 minggu itu ibadah, termasuk ibadah tengah minggu. Lalu kemudian dia atur semuanya sehingga tiap minggu dia sisihkan persembahan untuk kami ketika kami akan mengikuti setiap ibadah yang ada. Disisihkan. Sisanya baru diatur sama mami saya untuk bensin, bulanan, belanja bulanan, uang sekolah anak, dan beberapa pos-pos keuangan lainnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap kali tiba saatnya kami beribadah, mungkin misalnya tengah minggu atau hari Minggu, langsung mami saya ambil dari amplop yang tulisannya persembahan kepada Tuhan, diberikan kepada kami satu-satu. Sehingga selalu ada yang mau diberikan kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata saya gak punya sesuatu yang saya mau berikan kepada Tuhan. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara belum sempat, belum bisa disebabkan karena memang terjadi belum ada yang bisa dipersembahkan, gak usah berkecil hati. Tunggu sampai nanti waktunya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan ada yang mau diberikan persembahan. Tetapi saya pikir mari kita belajar seperti apa yang orang tua saya lakukan. Di mana di awal bulan nanti coba sisihkan. Ya, bukan disisakan tapi disisihkan setiap keuangan kita khusus kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku gak punya sesuatu yang aku berikan. Sebagai bentuk apa? Sebagai kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua pemberian Bapak Ibu Saudara pasti akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan satu pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Oleh sebab itu saya ingin kita sama-sama boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus yang mengasihi kita dan menyertai kita selama-lamanya adalah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tetap terkoneksi dengan Gereja Sitri Manahan
bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dengan Connect Group, silakan menghubungi nomor admin gereja dan kami akan mengkoneksikan Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada leader-leader yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati.